Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama. Medco yang ditutup di harga 1355 menguat 0,37%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya Medco didistribusi. Langsung saja ke teknikernya. Medco mau bagi dividen nih 14 Oktober, berarti hari Senin ex-date dividennya 15,75, berarti ya sekitar 1%. Nggak masalah, nggak dividen trap. Kalaupun dividen trap ketutup dalam waktu dekat, trennya kemana untuk Medco? Sinyal peluang lebih cenderung ke atas. Gap ditutup nggak kira-kira? Kemungkinan nggak ditutup ya, tetap naik. Menurut saya minggu depan arah Medco tetap peluang cenderung ke atas ya. Kalau dilihat juga dia koreksi setelah menembus trendline downtrend yang terbentuk dari Juli 2024 itu dengan volume ya lebih kecil. Dan ya walaupun memang hampir menutup penuh body, tapi nggak masalah ya. Peluang besar minggu depan tetap kembali akan mencoba rebound. Gap ya seperti tadi saya bilang kemungkinan besar nggak ditutup. Ya jelek-jeleknya tutup lah, nggak masalah juga. Tapi yang penting kita tahu trennya peluang besar lebih ke atas. Ya kembali lagi disclaimer, semua analisa bisa salah. Dan yang penting Bapak Ibu bagaimana trading plannya bagi yang trading. Ya kalau enggak, kan enggak selalu kita tuh sesuai harapan atau yang kita mau saham itu. Ya gimana kondisinya kalau yang berjalan sahamnya ke depannya itu update-nya malah yang enggak sesuai harapan kita. Apakah pakai stop loss ataukah di hold aja sampai profit atau di average down. Itu kan kembali ke kita masing-masing keputusannya itu ya. Tapi trennya semoga tetap akan rebound. Kalau dilihat harga oil itu sudah ngebase di atas dan ada pola ini ya. 3 hari sebelumnya dari hari Jumat kemarin itu ada pola Morningstar, terus koreksi tipis, mudah-mudahan habis itu ditarik naik lagi. Dan ya terlihat juga di sini BTC atau cryptocurrency itu rebound semua hari Jumat kemarin. Ya menarik lah, walaupun gak terlalu berkolerasi ya, tapi ya secara teknikal Medco sudah sinyal lebih cenderung ke atas. Lanjut Elsa yang ditutup 3486 menguat 0,82%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker resminya Elsa ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Elsa open gap up dan ternyata dibawa turun karena memang hari Jumat kemarin itu bukan sektor oil yang malah gerak ya, properti yang banyak gerak dan beberapa lainnya. Padahal kemarin hari Kamis malamnya itu ya, Jumat pagi itu oil menguat 2% lebih kalau nggak salah ya. Coba lihat tuh 2,5, tapi ya itu karena sektornya juga ternyata bukan yang lagi main atau gerak hari itu, jadi dia open gap apa habis itu turun. Tapi trennya gimana? Elsa nggak akan ke bawah lagi. Peluang besar ya. Kecil kemungkinan kalau turun lagi di bawah 460. Masih oke untuk Elsa. Itu aja untuk Elsa saat ini. Time frame weekly-nya jelek. Kenapa jelek? Karena dia false breakout. Kenapa false breakout ini? Level psikologis perubahan praksi harga angka 500 ya. Ya kita lihatlah, kan false breakout nih bisa jadi nanti false breakdown lagi, naik lagi dia kan. Kita lihat minggu depan pokoknya dia tembus 500 minggu depan, siap-siap sinyal uptrend. Lanjut ke atas, masih jauh perjalanannya karena ada peluang besar target pola bisa dibilang cup and handle atau pola ascending triangle seperti ini juga bisa ya. Apapun yang Bapak Ibu lihat lah. Nah itu bahkan bisa ke 880 kalau targetnya itu. Tapi kita nggak usah muluk-muluk, kalau bisa all time high aja tahun ini menarik ya. Berarti all time high-nya dulu itu di 740, kalau bisa ke 750 dari harga sekarang 2 bulan ke depan atau awal tahun bisa jadi kan. Selain Windows dressing nanti ada Januari effect. Nah itu kalau dia all time high naik 50% kan
mantap untuk Elsa. Tapi ini kembali disclaimer ya, butuh proses dan ya pastinya ke depannya kalaupun memang sesuai harapan dia mencapai puncak all time high-nya, tetap akan mengganggu psikologis setiap minggu, setiap hari atau setiap bulan. Ya saham-saham ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Itu. Untuk Elsa lanjut. Pegas yang ditutup di harga 1520 menguat 0,9%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Pegas diakumulasi. Pegas bagus walaupun candlenya hammer terbalik ya. Ini sudah memberikan sinyal. Kalau pandangan saya kecil kemungkinan kalau jebol lagi 1400 jadi udah ini. Kecuali ISG tiba-tiba balik arah ya. Target pegas minggu depan. Time frame weekly-nya memang kurang bagus. Volumenya lebih rendah dan candlenya itu doji. Kenaikannya juga ya seperti kurang tenaga. Karena kenapa? Karena masih ada seller. Itu dia mencoba naik tapi habis itu ada seller muncul. Jadi persimpangan coba turun tapi ada buyer. Nah itulah cara analisanya. Jadi untuk pegas tetap kalau pandang saya selama nggak turun di bawah tren jangka pendek ya 1480 sih aman-aman aja. Tapi kalau dia turun dulu di bawah 1480 mungkin ngebasnya di bawah dulu. Tapi untuk turun lebih dalam sepertinya tetap ya kecil kemungkinan lah kalau jebol 1440. Jadi saat ini gimana untuk pegas? Bagi Bapak Ibu yang punya hold aja ya. Pegas sudah sinyal lebih cenderung ke atas arahnya. Condong ke atas arahnya. Ya itu aja. Untuk pegas lanjut. PGO yang ditutup di harga 1185 menguat 1,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat resminya PGO diakumulasi. Tapi sayangnya PGO tuh naik tipis. Jadi kemana PGO? Ke atas. Siap-siap uptrend. Nih MACD-nya sudah golden cross. Arah atas. Volume lumayan meningkat 3 hari perdagangan. Sayangnya naik-naiknya terbatas ya, nggak langsung cepet. Ya namanya market seperti itu ya. Sering nggak sesuai harapan juga. Tapi ya bagus bagi Bapak Ibu yang punya di support 1100 nangkap sekarang udah 8%. Ya bagus pokoknya. Nah ini ya kita berpikir secara logika lagi. Kalau yang bilang sering saya omongin ini ya. Makanya banyak mungkin yang nggak percaya dengan teknikal. Gara-gara di luar sana ada beberapa yang bilang teknikal itu bisa digambar. Bisa dicat terserah bandar. Ya, itu kita berpikirnya seperti itu dulu. Coba logika Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai bandar, kalau memang haknya Bapak Ibu berkuasa atas cat, atas gambar, kenapa nggak diturunin aja? Ini kan pasti ada yang beli di support, kenapa nggak dijebolin aja? Ini kan sempat dijebolin. Mungkin ada yang cut loss. Habis itu turun lagi. Kenapa nggak dijebolin lagi ke support 3 langsung? Kalau benar ini mau-maunya bandar. Kalau saya sebagai bandar, saya punya kuasa atas gambar cat saham yang saya buat. Ya saya nggak peduli. Retail turunin dulu. Biar retail cut loss dulu. Bawa turun. Coba jadi pertanyaan itu kalau Bapak Ibu bisa tanya ke orangnya lagi tuh. Kenapa nggak terserah ya? Logikanya kalau kita sebagai bandar ya kita turunin aja. Biar retail cut loss. Biar yang beli di bawah sini press down ke bawah. Ya kalau naik. Kalau di bawah turun terus. Baru naik kan? Kenapa seperti itu? Nah. Tapi saya memang menjelaskan kenapa gambar itu nggak semau-mau bandar. Walaupun bandar berkuasa ibaratnya untuk menggambar cat. Ya ibaratnya kenapa nggak sembarangan. Itu ada penjelasannya. Cuman itu saya buatkan di kelas scalping. Jadi biar mereka juga terbuka. Bagaimana melihat cara bekerja bandar dalam tren jangka pendek. Melihat bid offer, melihat cat. Itu kalau Bapak Ibu mau belajar di tanggal 13 Oktober besok hari Minggu itu saya akan adakan kelas. Kalau tertarik itu belajar scalping, cara baca bid offer, cara mencari saham yang menarik hari itu, screening, lihat cat, bandarmologinya, dan juga bagaimana membuat trading plan untuk swing, untuk scalping terutama tren jangka pendek. Ya, kalau tertarik bisa join Linktree di bio Instagram, di link deskripsi video ini juga. Pilih kelas scalping. Nanti itu ada WhatsApp dari saya, itu belakangnya angkanya. Jadi seperti itu. Ya, untuk PGO saat ini bagus nggak? Bagus. Udah sinyal arah uptrend dan peluang besar. Dari Agustus ini sampai Oktober nih swing low. Jadi
November udah jelas. Peluang besar ya, bukan udah jelas. Peluang besar. Tembus 1200 siap-siap mematahkan harga konsolidasinya nih. Tembus 1300 uptrend lagi untuk PGO. Itu aja. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 2540 terkoreksi 0,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MDKA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. MDKA bagus nggak? Bagus. Cuman supportnya agak jauh ya. 2400-an. Pokoknya ingat aja nih MDKA ini udah pas. Kenapa udah pas? Sudah di atas EMA 200-nya. Ini kemungkinan besar swing low. Nah, jadi kemana kira-kira arahnya minggu depan? Kalau ISG bullish, ISG kuat, tetap akan menguji resisten terdekat 2700 untuk MDK. Dan resisten kuatnya itu ada di, ya kita tarik langsung 3000, 2950. Ke atas nggak? Peluang besar ke atas. Tapi kembali lagi ini disclaimer untuk MDKA. Lanjut. MBMA yang ditutup dengan 540 menguat 1,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MBMA ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. MBMA harus rebound juga. Terlalu dalam memang turunannya nih. Dia itu 5 hari, seminggu lebih ya, 2 minggu dia terus turun nih dari awal bulan. Bapak Ibu mungkin pas beli buy on breakout kena iris nih kan. Ini kemarin kalau nggak salah harga nikel nih kan. Open gap up tapi habis itu kena bantai. Oh enggak, kalau nggak salah juga laporan keuangannya bagus waktu itu tuh. Dan sekarang Bapak Ibu plotting mungkin ada yang plotting loss 11% atau nyangkut dari awal, nggak masalah. Kita lihat minggu depan konfirmasinya kalau dia benar-benar rebound, kalau bisa tembus 580 lagi ya udah siap-siap uptrend. Karena kemungkinan besar dia retest saja nih. Setelah dia breakout, dia retest. Nah, ini harus mantul. Apalagi 2 hari ke belakang itu ada candle bullish angle pink. MACD memang masih dead cross tapi nggak masalah. Kita lihat minggu depan. Kalau dilihat time frame weekly-nya juga koreksi minggu ini dengan volume makin tipis. Ya konfirmasinya minggu depan. Kalau rebound serius rebound mudah-mudahan. Pokoknya ya ada low-nya di 525 jangan jebol. Itu aja. Kalau jebol ya gagal. Lanjut. BRPT yang ditutup DG 995 menguat 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BRPT di distribusi. Langsung saya katakannya BRPT harus rebound. Nggak ada cerita nggak turun-turun lagi. Saya punya BRPT nih udah 5 hari saya tunggu nggak gerak-gerak beli di 990 ya. Sekarang ya masih profit tipis. Saya stop loss nanti kalau besok koreksi ya udahlah. Dimana saya stop loss ya kalau Bapak Ibu ada join di grup tuh tahu stop lossnya di mana. Ya, jadi gimana nih BRPT minggu depan? Harus rebound, Senin harus digas langsung. Kalau dilihat dia koreksi minggu kemarin dengan volume kecil, mungkin nggak terus turun terus mantul di 950. Ya kita lihatlah, mudah-mudahan jangan lah. Ya, harus rebound lah kalau bisa minggu depan. Itu ya, kita masih lihat wait and see dulu untuk BRPT. Kalaupun mau nangkap sekarang ya juga bisa. Atau tunggu tembus 1000 itu baru beli, ya silahkan. Tergantung masing-masing. BRPT. Lanjut, brand yang ditutup di harga 6.500 terkoreksi 0,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya brand di distribusi. Langsung saja ke tekniknya brand. Kondisi sekarang gimana nih brand? Masih berjuang ya. Ini support nih. Harus rebound juga. Kalau Senin rebound, semoga series rebound nggak lagi ekor-ekor dari atas. Kalau brand saya nggak perhatikan lagi saat ini. Belum maksudnya. Karena 2 minggu yang lalu. Ya minggu kemarin tuh. Saya ada cerita juga kan, saya cut loss tuh, habis cut loss dia ditarik naik ke harga saya beli. Ya udahlah, ya karena tradingnya jangka pendek dan ya memang nggak pas-pas di 9.500. Kami cut loss tuh di tengah-tengah sini. Karena belinya harga atas, karena melihat waktu itu saya lihat bukan lihat chart tapi lihat bid offer ya. Ya itulah, kalau kita kadang bid offer itu juga ya bisa nggak sesuai harapan. Akhirnya SL dulu 3%-an kalau nggak salah ya. Tapi setelah itu ya minggu ini tetap dapat ya dari SCMA, dari LSIP, dari lead, dari wins. Wins juga udah minggu lalu beli kan kumpul-kumpul dari 480 itu juga ya banyak lah. Lupa saya saking banyaknya ya saham-saham yang ngasih profit. Kalau tertarik join bisa di grup Stockbit Borneo Trader itu dengan memasukkan kode R41778. Itu external community. Di menu profile scroll ke bawah tulisan external community, tap dan masukkan kode R-nya besar R41778. Minimal saldo 10 juta dan minimal transaksi jual beli akumulasi sebulan itu 50 juta. Bapak Ibu akan tetap ada dapat update live di grup Telegram. Kalau Bapak Ibu
yang punya akun lain bisa pindah ke Stockbit, atau kalau mau tetap karena merasa nyaman dengan akun lama, akun sekuritas lain, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Bornet Trader. Link tree di deskripsi. Pilih aja. Pilih grup Swing kalau tertarik ya, karena itu akan update, dan juga Bapak Ibu bisa konsultasi portofolio, dan juga kalau punya saham pilihan sendiri mau dibuatkan trading plan-nya, saya akan buatkan. Kalau memang menarik saya bilang oke, bisa buatkan trading plan. Kalau enggak ya saya bilang jangan dulu, atau hindari dulu, atau nawar dulu. Nah, kalau tertarik dibantu beli saham, Bapak Ibu bisa join. Bagi yang pemula bingung belajar, nah ini langsung dapat saham-saham pilihan ya. Itu aja untuk brand saat ini. Lanjut, Antam yang ditutup. Jadi itu aja untuk brand ya. Harus rebound Senin kalau mau bagus. Lanjut, Antam yang ditutup di harga 1565 menguat 1,95%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker resminya Antam diakumulasi. Langsung saja katanya, Antam bagus nggak? Bagus. Nah, ini kita lihat dulu harga komoditas. Itu perak naik 1,59%, XAU naik 1%, tembaga naik 1,5%. Jadi ya metal-metalan nih menarik. Platinum naik 2%, terus nikelnya naik 2,28%. Kita lihat dulu secara grafik teknikalnya menarik nggak untuk nikel. Nikel kan sudah saya bilang waktu itu uptrend. Mana uptrendnya? Nah ini saya perbesar. Dia sudah membentuk pola cup and handle, bukan cup and handle, double bottom, dan ya biar lebih. Nah ini udah konfirmasi swing low. Ini swing low ya, siap-siap target arah itu 20.000 lagi. Saatnya bangkitlah 3 bulan ke depan ya. Harga nikel komoditasnya ini menarik ya. Sudah higher high lagi, dan secara teknikal Antam juga ngebest. Kalau Bapak Ibu join di grup Stockbit, YouTube, dan juga Swing Trader dan Scalping, itu saya sudah buatkan skenario-nya nih. Waktu itu kalau di grup saya sudah buatkan skenario-nya nih, antara dia tuh mantul dari 1.500-an atau jelek-jeleknya 1.400. Tapi kalau sudah kondisi seperti ini, udah kecil kemungkinan kalau dia sebalik ke arah ke bawah lagi, udah ini udah valid. Kalau Bapak Ibu menekat melihat ke sekarang, boleh nggak sih? Silahkan. Cuman kalau dia naik turun masih sideways, sabar-sabarlah, tunggu. Gak perlu bertanya. Baru turun 1%, mungkin pas beli, mungkin kemarin beli di pucuk nih 1.565, turun dia ke 1.500, bingung kemana, arah kemana. Ya ini dia lagi ngebest. Kecuali Bapak Ibu lihat kalau dia jebol 1.400 kemana arah, nah itu sudah pasti bisa downtrend. Kalau masih di atas ini nggak usah tanya arahnya kemana, masih tetap plannya itu ya peluang besar lebih ke atas. Tapi kan bisa jadi ngumpulin tenaga, gangguin psikologis retail dulu. Nah seperti ini juga. Kalau maunya bandar, sudah sinyal bandar nih, wah ini pasti retail nih pada FOMO nih, mungkin beli atas nih, saya turunin dulu ke 1.400 biar mereka cut loss, baru saya tarik naik. Coba kalau benar itu maunya bandar berkuasa atas chart, kenapa nggak dilakuin, diturunin aja ibaratnya ya. Itu nah itu yang Bapak Ibu harus juga berpikir. Kita tuh berpikir secara logika juga. Kenapa? Kalau mau tahu jawabannya itu ada di kelas scalping ya, tapi nggak perlu juga Bapak Ibu tahu ya. Yang penting teknikal itu, intinya teknikal itu nggak sembarangan. Walaupun memang ada yang gimana, yang cabut bid guyur turun 10 papan 5 papan dibantai ya, itu juga ada penjelasannya di grup scalping. Makanya juga tahu bagaimana cara menghindarnya itu ya. Jadi saya tuh mengasih info teknik, bukan lagi cuman basic teknikal. Apa yang menjadi alasan biar Bapak Ibu juga bisa cepat, lebih mandiri, lebih paham. Kalau chart itu bukan sembarangan juga, bukan maunya bandar. Memang ya saham itu kan ada naik turun, makanya ada trading plan ya. Itu aja. Menurut saya Antam tetap cenderung ke atas. Memang volume minggu ini kurang kuat, tapi ya kalaupun jelek-jeleknya ada koreksi dulu seminggu ke depan, nggak masalah. Mestinya sih nggak jebol lagi 1.500 ya, atau jelek-jeleknya 1.450
Ya 60 ya, kalaupun sampai 1400 tuh sebenarnya nggak masalah. Tapi kemungkinan nggak lah sampai 1400 untuk Antam. Lanjut, Inco yang ditutup di harga 4160 menguat 0,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Inco di distribusi. Langsung saja ke tarikannya Inco ini template weekly-nya bagus. Koreksi biasa walaupun ya hampir menutup body minggu sebelumnya nggak masalah. Di atas 4000 masih aman. Coba time frame daily. Sideways. Waduh. Sideways seperti ini sebenarnya tinggal antara ditarik naik atau dibuang. Kira-kira kemana nih? Ya, tapi mudah-mudahan nggak jebol 4000 ya. Kalaupun dibuang satu candle dulu kan bisa. Habis itu dia membentuk candle bullish engulfing. Habis itu tiba-tiba langsung aja bisa naik lagi. Nah, kita lihatlah ke depannya ya. Pokoknya kalau sudah Inco minggu depan di atas 4200 udah menarik. Ya, kita lihat minggu depan dulu untuk Inco. Lanjut, TINS yang ditutup di harga 1315 menguat 4,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya TINS di distribusi. Langsung saja ketarikannya TINS bagus ya, lewat 1200 targetnya ya ini. Kalau polanya ini jauh ya, bisa 1700-an. Cuman kalau beli harga sekarang terlalu tinggi. Kita tunggu ada swing low dulu. Atau Bapak Ibu misalnya dia false break, gagal bertahan di atas 1300 koreksi dulu. Nah, persimpangan jalannya 1200 ini menarik. Kita lihat ya, kita tunggu. Nah, kita tarik ke belakang lagi. Tuh ada dulunya resisten. Nah ya, itu swing low-nya di situ menarik kalau dia ada swing low. Kenapa? Karena dia nih naik dari September tuh rally panjang. Sebulan lebih dia nggak ada swing low. Jadi kalau ada swing low menarik untuk beli. Gimana kalau nggak ada swing low, ketinggalan dong? Ya kalau Bapak Ibu nggak mau tinggalan beli aja. Cuman kalau dia turun dulu ya bagaimana respon Bapak Ibu? Itu aja. Ya karena setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Kita beli dulu di harga atas bisa langsung dikasih profit kalau dia langsung jalan. Yang nunggu di bawah nggak dapat apa-apa. Ya dapatnya ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau yang beli pucuk terus dia turun dulu dibawa floating loss. Iya kalau dia naik. Kalau cut loss pasti lebih dalam kalau pakai cut loss. Yang beli di bawah kalau cut loss tipis. Tapi kalau dibawa balik naik setelah turun, yang bawah profitnya lebih besar. Nah itu. Jadi setiap strategi itu ada plus minusnya. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan. Yang penting tuh Bapak Ibu siap dengan resikonya dulu. Ya, kalau belajar trading saham tuh siap dengan resikonya. Gimana cara meminimalisir resiko? Bukan dengan cara nggak cut loss ya. Nggak cut loss tuh makin dalam kan. Memang nggak ada loss belum terrealisasi itu ya. Kalau masih floating loss ya belum terrealisasi. Tapi kan makin dalam makin rugi banyak waktu. Ya, itu. Untuk TINS menarik tetap akan uptrend. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1540 terkoreksi 0,32%. Asing net buy. Kalau di level korrespondennya Akra diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya Langsung saja ke tekniknya Akra mudah-mudahan rebound 1500 jangan double, risknya kecil aja nih. False break lah kalau dia jebol 1500. Targetnya 1650 tembus gas. Siap-siap uptrend nggak? Iya, peluang besar siap-siap uptrend. Ya kita lihat 1-2 hari ke depan dulu minggu depan. Time frame weekly ya. Candlenya bearish engulfing ya. Memang jelek. Tapi Bapak Ibu perhatikan, sering juga dia sideways membentuk candle nih, contoh. Terus rebound. Memang waktu itu mungkin masih downtrend. Sekarang kan dia lagi uptrend. Biasanya saham uptrend itu lebih banyak candle hijaunya. Kalau lagi downtrend itu lebih banyak candle merah. Ya kalau mestinya minggu depan tuh rebound menarik lah. Pokoknya harus rebound lah. Kalau dia sudah rebound, sudah bergerak di atas 1580 minggu depan udah sinyal lebih cenderung ke atas. Walaupun nggak tembus 1600, yang penting dia di atas EMA 200-nya minggu depan, Senin, Selasa, atau Rabu ya udah sinyal ke atas. Itu untuk Akra. Lanjut, ESA yang ditutup di harga 940 terkoreksi 0,52%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya ESA diakumulasi. Langsung saja ke tariknya ESA sideways di atas aman nggak? Aman. Sekarang tetap sama 880-900 itu support yang harus dijaganya. Ini baru awal kebangkitan. Kenapa? Baru dia mematahkan trend line downtrendnya yang ditarik garis, jadi 900 itu akan jadi support kuat dan dia ngebest target mana masih sama target minimal minggu depan kalau jalan 1000, tapi target jauhnya mungkin 2-3 bulan ke depan itu 1300. Kita lihat ke depannya. Disclaimer ya, tergantung bagaimana. Jangan Bapak Ibu nanti langsung itu bilang Borneo Trader targetnya 2-3 bulan ke 1300. Wah, saya all in aja lah.
Karena ini potensi upsetnya tinggi. Pas tiba-tiba kita nggak tahu ceritanya apa di tengah jalan terus balik arah gimana. Nanti lah tiba-tiba menyalahkan aja ya. Ya itulah gunanya trading plan, kita mengantisipasi, meminimalisir resiko yang ada. Itu ya. Karena semua target itu bisa tercapai, bisa juga tidak tercapai. Itu aja untuk ESA. Saham terakhir NCKL yang ditutup di harga 920 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di broker resminya NCKL diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. NCKL bagus nggak? Bagus. Sideways-nya bagus nggak? Bagus. Walaupun memang di harga tengah-tengah, tapi lebih cenderung arah uptrend. Kemana? Kalau dia tembus 950 minggu depan Senin atau Selasa tutup target minimal 1100 dan siap-siap uptrend. Kalau dia tembus 1000 tuh siap-siap uptrend. Kita lihat nanti ke depannya untuk NCKL ya. Pokoknya Senin atau Selasa tembus 950 serius naik. Disclaimer nih. Itu aja ya. Coba Bapak Ibu lihat. Ini ada bullish divergence. Harga saham saya turun, MACD-nya naik. Itu sudah ada persimpangan jalan atau perlawanan. Tinggal neckline EMA 200-nya ini pas kebetulan ada di situ. Wah, itu jadi level psikologis yang enak banget dilihat ya. Jarang-jarang kan melihat saham yang pas kebetulan resisten, level psikologis dan ada EMA 200. Ya udah, kalau Senin tembus, Selasa udah valid, beli aja. Kalau mau beli dulu silakan, disclaimer. Kalau mau beli buy on breakout juga ya boleh, nggak salah. Atau nawar di bawah juga silahkan. Kalau bisa jadi ada pandangan, wah itu akan membentuk double bottom tuh kelihatannya, karena dia minggu lalu udah membentuk lower high. Nah seperti ini bisa nggak analisa? Bisa. Ya tergantung masing-masing, tergantung pengalaman. Karena setiap pengalaman tuh pasti ada ya yang ditahunya lah. Walaupun memang gak 100% pengalaman histori yang sebelumnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ada yang gak sesuai. Kembali lagi tadi. Makanya ada guna trading plan. Meminimalisir resiko. Itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe. Bisa tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya berserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Bisa DM Instagram Borneo Trader. Bisa. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.